Pernah lihat sekelompok orang datang ke masjid membawa tas kecil, tidur di lantai masjid, lalu berpindah dari kampung ke kampung tanpa pamflet, tanpa spanduk, tanpa panggung. Sebagian orang memandang mereka aneh. Sebagian lagi menilai tanpa benar-benar mengenal. Mereka dikenal sebagai jamaah tabligh. Video ini tidak akan membahas perdebatan, tidak membandingkan dengan kelompok manapun. Video ini hanya ingin mengajak Anda mengintip kehidupan mereka dari dekat. Kehidupan yang jarang diketahui, jarang diceritakan, dan sering disalahpahami. Bagian 1. Hidup tanpa struktur formal. Yang jarang diketahui, jamaah tabligh tidak punya struktur organisasi resmi seperti ormas besar. Tidak ada ketua nasional, kartu anggota, jabatan yang dibanggakan. Yang ada hanyalah musyawarah, kesepakatan, ketaatan pada adab. Setiap keputusan diambil dengan musyawarah, bahkan hal kecil seperti siapa yang berbicara, siapa yang memasak, siapa yang membersihkan masjid. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, yang alim duduk sejajar dengan yang baru belajar salat. Bagian 2, kehidupan saat khuruj. Khuruj bukan liburan. Khuruj adalah keluar dari kenyamanan hidup. Selama khuruj, tidur di masjid, makan sangat sederhana, bangun malam bersama, tidak membawa hiburan dunia, HP sering dimatikan, media sosial ditinggalkan. Banyak yang baru tahu, jamaah tabligh tidak dibiayai siapapun. Biaya khuruj dari uang pribadi, dari hasil kerja halal, dari tabungan sendiri, tidak ada gaji, tidak ada sponsor. Bagian 3, makan, tidur, dan kesederhanaan. Makanan mereka sederhana, nasi, gin sayur, kadang telur, beda masak bergantian, makan bersama di satu nampan. Tidur di lantai masjid, beralas tikar, tanpa kasur empuk, namun justru di situ banyak yang berkata, tidur saya paling nyenyak justru di masjid, karena hati sedang tenang. Bagian 4, dakwah tanpa debat. Hal paling mengejutkan bagi banyak orang. Jamaah tabligh tidak suka debat, mereka tidak membahas politik, perbedaan mazhab, kesalahan kelompok lain. Yang mereka sampaikan hanya keutamaan salat, keutamaan zikir, akhlak, iman. Jika ditolak, mereka pergi dengan senyum, tidak membalas, tidak memaksa. Bagian 5, kehidupan keluarga yang jarang disorot. Banyak yang mengira keluarga jamaah tabligh ditelantarkan. Padahal kenyataannya justru banyak keluarga yang berubah ke arah lebih baik. Istri dilibatkan musyawarah sebelum khuruj, diajari agama, dikuatkan secara ruhiyah. Anak-anak dibiasakan sholat berjamaah, dekat dengan masjid. Banyak yang tumbuh jadi penghafal Al-Quran, tidak semua sempurna. Tapi niatnya adalah ikhlas. Mereka itu cuma mengajak orang ke masjid, mengajak orang menghidupkan sunnah, mengajak istrinya pakai cadar. Apa salahnya? Di mana salahnya mata? Mereka dakwah dengan duit sendiri, nggak minta-minta. Ya tapi mereka tidur di masjid. Kalau itikaf boleh tidur di masjid. Rasulullah 20 hari Ramadan itikaf di masjid. Tidur apa enggak? Tidur enggak? Makan apa enggak? Minum apa enggak? Boleh makan, minum, dan tidur di masjid dengan syarat dia iktikaf. Kalau sengaja makan aja di masjid haram. Belinya nasi bungkus, di manalah kita makan? Di masjid aja enak, ada kipas angin. Datang dia ke masjid, makan, minum, dia habis itu dia pergi, haram. Tapi kalau dia iktikaf situ boleh makan apa enggak? Boleh minum enggak? Boleh tidur enggak? Dan tidurnya wajib pakai alas. Makanya jemaah tabligh enggak ada tidur di masjid enggak bawa alas sendiri. Alas tidur. Kenapa? Kalau tidur keluar liur yang dari perutnya, namanya liur dari perut, bukan liur dari mulut. Keluar liur dari perut, liur yang keluar dari perut itu najis. Makanya jemaah tabligh di mana-mana saya lihat pasti bawa alas tidur. Nggak mau dia najisnya kena ke masjid, kan berilmu berarti mereka. Orang bodoh-bodoh, begitu. Dan mengajak ini tidak mesti alim. Mengajak nggak mesti alim. Mengajar baru mesti orang alim. Pak, 10 menit lagi zuhur, yuk ke masjid yuk. Kata tukang jeruk sama tukang cendol, Pak, yuk 10 menit lagi ke masjid kita yuk, sholat zuhur. Si tukang cendol nanya, mana dalilnya sholat berjemaah?
Manalah aku tahu Pak, aku tukang jeruk. Yang aku tahu Bapak orang Islam, aku orang Islam, 10 menit lagi azan, ayo kita ke masjid sholat berjemaah. Dalilnya kita tanya sama imam kita, dia tamat pesantren. Biar dalilnya hadisnya yang baca imam, jangan aku tukang jeruknya. Yang tahu aku jeruk beras tagi 25.000 segitu. Boleh nggak? Memang bukan tugas kita mengajar, tugas kita mengajak aja. Yang memberikan dalil ulama yang mengajar. Pak, Bapak aku tengok orang kaya Bapak. Oh, aku ini 7 keturunan orang kaya aku. Bapak orang kaya, kebun sawitku 2000 hektar. Masya Allah, udah naik haji? Belum, naik haji Pak. Mana dalilnya? Nggak tahu aku, yang tahu aku orang kaya naik haji. Dalilnya nanti pergi ke masjid, kita tanya sama ustadz kita di sana. Paham? Dakwah itu tugas kita semua. Mengajar, tugas ulama. Jangan dai dianggap ulama. Dai bukan ulama, dia cuma ngajar. Ayo kita ngaji yuk, di masjid ada pengajian. Mana dalilnya? Hadisnya menuntut ilmu. Mana aku tahu? Yang aku tahu ada pengajian, siapa yang datang kalau nggak kita yang datang? Nanti hadisnya tanya sama yang ngajar lah, kan ada ustadz di situ. Itulah tugas kita sebenarnya.